Halo, apa kabar pemirsa? Saya Citra Hasanah akan menemani akhir pekan Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai informasi yang unik dan juga menarik. Tentunya hanya di liputan akhir pekan. Pemirsa, sekolah mengajarkan banyak hal untuk membentuk karakter siswa-siswinya. Bukan hanya untuk pembelajaran, sekolah juga harus bisa membuat kegiatan yang mendukung minat dan bakat siswa. Beranjak dari hal tersebut, SMA Negeri 1 Kuta Limbaru mengadakan Education Expo yang bertemakan pentas seni dan budaya kearifan lokal. Penasaran dengan kegiatannya? Berikut liputannya. SMA Negeri 1 Kuta Limbaru adalah SMA negeri yang berlokasi di Jalan Pendidikan Pasar 4, Sukarende, Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. SMA Negeri 1 Kuta Limbaru disebut dengan sekolah penggerak, dan SMA Negeri 1 juga sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di sini kami sampaikan bahwa sekolah ini merupakan sekolah penggerak angkatan pertama dan tahun ini adalah tahun ketiga buat SMA Negeri 1 Kuta Limbaru. Oke, baik. Kita disebut sekolah penggerak karena kita memang itu menang di seleksi sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi ini program pemerintah di dalam penyempurnaan kurikulum. Sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka. Untuk SMA 1 Kuta Limbaru, kita memang masuk di tahap kurikulum merdeka berbagi. Karena kita sudah merupakan angkatan pertama yang kurikulum penggeraknya sudah masuk ke tahun ketiga. Jadi kurikulum sekolah penggerak itu menilai keseluruhan siswa itu secara holistik. SMA Negeri 1 Kuta Limbaru mengadakan kegiatan Education Expo dengan tema pentas seni dan budaya kearifan lokal. Acara ini dilakukan di SMA 1 Kuta Limbaru karena memang ini kita khususkan memperkenalkan budaya kearifan lokal yang digali anak-anak SMA kita ini di wilayah kita. Jadi memang pelaksananya siswa-siswa SMA Negeri 1 Kuta Limbaru. Budaya yang kita pilih karena memang di daerah ini kan terdiri dari beberapa banyak desa. Ada 14 desa yang memang beragam budaya yang rasanya asik kalau kita telusuri. Kenapa? Karena memang desa dengan desa yang satu dengan desa yang lain memang memiliki satu keunikan tersendiri gitu. Jadi itu yang memotivasi kita, kita angkat budaya aja dulu gitu supaya anak-anak langsung ke alamnya, langsung ke desanya, langsung dia melihat seperti apa desa itu sesungguhnya gitu. Jadi kita membawa anak-anak belajar dengan konsep alam seperti itu. Bapak Ibu Kepala Sekolah Secapdis Rayon 1, seluruh muspika, Ketua Paguyuban, orang tua siswa. Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, Agus Sinaga, juga mengatakan bahwa pendidikan itu sangatlah erat dengan kebudayaan. Pendidik, tenaga pendidikan, dan seluruh peserta didik, siswa-siswi yang kami cintai, yang kami sayangi, komite
sekolah, orang tua yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami hormati. Kalau kita bicara ke nomenklatur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, artinya pendidikan dan kebudayaan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah. Ya, kalau pendidikan proses pembentukan pengetahuan, sikap, ya dan skill, ya. Tapi pengetahuan, sikap dan skill tanpa budaya juga, maka keseimbangan anak ini sebagai makhluk sosial di tengah-tengah masyarakat kurang bagus juga. Ada anak pintar misalnya, ada anak hebat tapi tidak berbudaya, tidak tahu menghargai budaya leluhurnya, ya tidak bisa dia hidup di tengah-tengah bermasyarakat karena dia tidak paham budaya. Karena memang sebagai warga negara yang memiliki suku, ya tentu kita harus memahami apa budaya kita, ya, dan bagaimana implementasinya dalam bermasyarakat. Pada pembukaan acara, siswa-siswi menampilkan tarian pembukaan dari berbagai daerah. Mulai dari tarian kreasi budaya Karo, tari Sekapur Sirih, tari Saman dari Aceh, dan tarian Batak Toba. Acara kita ini dihadiri oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 beserta seluruh kepala sekolah. Itu kepala sekolah dulunya kita masih bergabung di Cabdi Sunggal. Jadi seluruh kepala sekolah se-Cabdi Sunggal, juga kepala sekolah se-Subrayon 17. Ada juga anggota DPR yang hadir, di mana beliau juga sudah bekerja sama dengan kita, khususnya di dalam membantu anak-anak yang kurang mampu, PIP. Kemudian ada juga tokoh masyarakat, tokoh peduli pendidikan, itu Pak Sumbul. Kemudian juga orang kecamatan Muspika seluruhnya hadir, termasuk Bapak Camat kita. Termasuk juga hari ini ada dibuat acara untuk pembuatan KTP elektronik siswa kita. Itu yang disponsori oleh Bapak Camat kita langsung, ya. Dan seluruh kepala desa, tadi berhadir kepala desa, ada 7 kepala desa dari 14 kepala desa yang ada di sini. Kemudian juga dihadiri oleh orang tua siswa. Orang tua siswa yang berprestasi seluruhnya kita undang. Kemudian paguyuban orang tua. Paguyuban orang tua juga kita undang. Dan yang tidak kalah penting itu orang tua siswa kita mewakili komite dan juga orang-orang yang pedulilah di sini, karena di sini kita sistem belajarnya kan langsung ke alam. Jadi ada memang orang tua yang sudah kita datangi, misalnya peternak, jadi anak-anak belajar langsung ke situ. Jadi orang tua yang mendukung kita secara keseluruhan kita undang, demikian. Menambah kemeriahan seremoni, Bapak August Sinaga mengajak siswa-siswi untuk bernyanyi bersama dengan judul lagu Kisah Kasih di Sekolah. Yang berbaris tinggi menatapku curiga. Acara juga diisi dengan kata sambutan dari kepala sekolah dan dilanjut dengan tamu undangan. Dan pada akhir kata sambutan, sekolah memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Lomba yang dilakukan itu banyak. Satu, ada lomba tarian dalam lagu. Nah, itu lagunya juga dibagi 3. Ada dia lagu nasional, ada lagu daerah, kemudian lagu profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena sekolah kita adalah sekolah penggerak. Nah, kemudian ada juga gitar akustik. Jadi dia memang di gitar itu kita lihat, kita mau melihat bagaimana kemampuan mereka memainkan alat musik.
dan juga kemampuan bernyanyi dengan lagu daerahnya. Nah, kemudian ada juga lomba tudung, lomba merias pengantin karo, itu tudung dan bulang-bulang. Ada juga pengantin Jawa. Nah, kemudian ada juga lomba fashion show untuk kelas 12. Jadi lomba fashion show-nya juga bernilai budaya gitu. Makanya dia pakaiannya pakaian kedaerahan ya, termasuk dari daerah. Kemudian ada lagi di sini lomba yang kita buat itu lomba stand. Lomba stand ini mereka memunculkan, menunjukkan budaya apa yang mereka gali dari kelasnya. Jadi dia menunjukkan di sana bagaimana tariannya, makanan khasnya apa, seperti apa budaya di daerah itu. Satu kata untuk SMA Negeri 1 Kutaling Baru, perfect lah. Sekolah merupakan tempat anak menimba ilmu. Tentunya, sekolah haruslah memiliki kualitas yang baik. Untuk meningkatkan kualitas sekolah, tentu banyak faktor, banyak variabel, banyak parameter yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama adalah karakteristik peserta didik. Kita paham dulu anak ini siapa, latar belakang sosialnya bagaimana, kecerdasan akademiknya bagaimana, dan potensi minat bakat dia apa, hobinya apa olahraga seni, itu dulu. Ya, nah kalau kita sudah paham karakter anak atau karakteristik anak, maka guru sudah bisa merancang pembelajaran apa yang pas untuk anak ini. Itu dia, itu dulu. Karena begini, ada anak yang memang secara visual dia bisa nangkap materi, ada yang mendengar, ada yang langsung praktek, kan berbeda nih. Maka paradigma pembelajaran kita hari ini adalah berpusat kepada peserta didik. Artinya sekolah, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah harus paham karakteristik anak itu, kecerdasan akademisnya, potensi minat bakatnya, latar belakang dia, latar belakang sosial ekonomi. Dengan adanya itu, maka akan dibuatlah perencanaan yang tepat untuk anak ini. Misalnya metodenya untuk ini apa, medianya apa, sehingga dari sisi pembelajaran anak ini bisa mengaktualisasikan potensi yang ada pada dirinya, dan guru bisa menggali potensi sesuai dengan mata pelajarannya, sehingga terjadilah kualitas. Itu dari sisi pembelajaran. Yang kedua tentu gini, tidak cukup anak pintar hard skill, tapi juga soft skill. Bagaimana dia membangun jejaring, bagaimana dia jujur, ya, memiliki integritas. Ini salah satu ukuran berkualitas. Jadi guru merancang pembelajaran yang bisa melatih anak membentuk karakternya, membentuk soft skillnya. Itu dia. Baru sarana prasarana dan kepala sekolah yang unggul dan guru yang profesional, itulah salah satu parameter bagaimana kita mendapatkan kualitas pendidikan yang berkualitas. Dalam peningkatan sekolah, Education Expo pun diadakan. Dan acara diisi dengan kegiatan lomba yang disukai oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kutaling Baru. Yang paling digemari siswa-siswi itu tarian dalam lagu. Tarian dalam lagu. Kenapa? Karena itu memang di sana mereka kan bebas nih berekspresi, kemudian melibatkan orang yang banyak ya. Dan memang budaya di sini memang hobi dengan menari. Siswanya, masyarakatnya memang hobi di sini landek gitu ya. Jadi memang itu yang paling digemari mereka gitu.
dari kelas 12 I1 dengan pakaian adat Batak. Perlombaan lainnya yang diadakan sekolah adalah lomba fashion show yang mengangkat tema budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, ada lomba membuat tudung dan bulang-bulang dari adat Karo. Dilanjutkan dengan lomba merias pengantin Jawa. Dan juga ada lomba stand-stand yang diberi penilaian oleh para tamu undangan. Saya sangat apresiasi ya. Saya sangat luar biasa. Saya melihat bukan hasil tapi proses. Ya. Sekarang pada saat di stand saya merenungkan bagaimana proses anak itu membuat membuat sesuatu itu. Ya, apakah makanan atau sejenis apapun itu. Proses, pada saat proses itulah terjadi proses pembelajaran yang sangat berarti di pribadi lepas pribadi atau di dalam kelompok. Karena apa? Pada saat pembuatan proyek, pasti kecerdasan anak ini kan berbeda nih. Katakanlah ada 5 orang. Ada 5 orang yang jago matematika. Ada yang jago memang suka skillnya dia langsung berbuat sesuatu. Ada yang satu mungkin dia suka verbal, suka membuat laporan, mencatat, dan lain-lain. Ini kan kemampuan yang berbeda ini, tapi dalam kelompok akan menjadi menyatu. Sebuah sinergitas yang sangat luar biasa. Maka saya melihat stand itu, berarti itulah hasil sebuah kerja kolaboratif yang menghasilkan sebuah produk yang sadar tidak sadar anak itu sudah terbentuk karakternya dan terjadi penyeimbangan antara hard skill, soft skill dan dikuatkan dengan karakter. Sehingga stand tadi itu gambaran bahwa anak kita itu sudah melaksanakan proses-proses pembentukan karakter tadi. Kriminalitas sudah semakin merajalela di kalangan generasi muda. Sekolah juga harus memiliki peran untuk mengurangi angka kriminalitas generasi muda. Ya, memang hari ini kita masih dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan anak kita yang yang sungguh meresahkan masyarakat. Ada geng motor, ada tawuran, ada penyalahgunaan narkoba, bahkan ada tindakan kekerasan. Padahal sekolah penggerak itu sudah mencanangkan sekolah yang tidak boleh terjadi pembulian, ya, tidak boleh ada terjadi kekerasan, sekolah ramah anak. Tapi begini, bahwa terjadinya hal-hal yang tidak baik ini di kalangan pelajar, ya kita harus melihat ya dari atas sampai ke akar rumput. Ya, kita tidak boleh menjustis atau langsung menyalahkan si anak. Banyak faktor. Bisa hal itu terjadi karena anak merasa tidak nyaman di kelas. Anak merasakan tidak bagian dari kelas. Kenapa? Metode media yang digunakan guru tidak pas. Sehingga dia merasa terasing di kelas itu, dia mencari kelompoknya di luar, membentuk komunitas, ya akhirnya dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Maka sekolah harus hadir untuk ini. Itu tadi saya bilang, ya sama ketika kita pergi ke satu tempat yang baru, ya di tempat itu kita merasa asing, maka kita akan mencari tempat-tempat yang ada di situ untuk tempat kita yang mau menerima. Kan itu persoalan. Maka anak ini jangan sampai dia mencari tempat karena dia merasa di sekolah, di kelas tidak bagian dari dirinya. Maka guru, kepala sekolah harus tadi benar-benar memahami karakter anak tadi, karakteristik anak tadi, sehingga anak ini merasakan bagian dari kelas itu. Dia merasakan, oh ternyata begini, oh saya sangat menarik. Sehingga dia tidak terpikir lagi kepada hal-hal yang lain. Di samping itu juga tentu tidak hanya tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua murid. Ya, pendidikan informal tadi. Pendidikan informal itu memperkuat pendidikan formal. Artinya orang tua juga harus membuat semacam kurikulum di rumahnya, ya, semacam aturan, ya, sehingga anak ini juga terbentuk karakternya. Kalau kita lihat satu hari 24 jam, 8 jamnya anak ini di sekolah, sisanya kan ada di rumah. Maka untuk mengurangi, menekan seminim mungkin terjadinya kriminalitas di kalangan pelajar, maka pendidikan formal harus didukung oleh pendidikan informal. Sekolah harus merancang pembelajaran, merancang asesmen sesuai dengan karakteristik anak. Dan sekolah harus bersinergi, bergandengan tangan dengan orang tua murid di dalam hal memperkuat pendidikan informal tadi. Kalau ini terjadi, saya pikir
ya akan susah kita menemukan ada anak-anak yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di dalam sekolah. Dan untuk menghindari hal-hal kriminalitas, SMA Negeri 1 Kutalim Baru banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan membuat ekskul untuk menampung minat bakat siswa. Di sekolah kita ini kita sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Jadi kalau pihak kepolisian, Muspika seluruhnya, dalam sekali sebulan pembina upacara itu kita hadirkan dari luar. Ya, kalau hari Senin yang lalu itu dari pihak kepolisian, yang sebelumnya dari Pak Camat kita. Kemudian ini nanti di tanggal 2 itu bulan depan itu Pak Dan Ramil, begitu ya. Kemudian selain itu kita memang sudah kerjasama dengan kepolisian dalam hal pembinaan siswa-siswa kita yang masuk TNI Polri. Jadi kita sudah menjaring siswa yang mau masuk TNI itu dilatih oleh TNI. Mulai dari semester lalu udah kita mulai. Yang mau masuk Polri dilatih oleh Polri. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan kejaksaan. Jadi ada program jaksa masuk sekolah yang sudah kita lakukan di sini untuk pembinaan itu. Kemudian juga kita kerjasama dengan orang kepolisian. Mereka akan melakukan pembinaan ke sekolah kita per 2 bulan sekali, melakukan pembinaan rutin seperti itu bersama dengan guru kita. SMA Negeri 1 Kutalim Baru berdiri di tahun 2004 dan di saat angkatan pertama hanya memiliki 3 ruangan kelas saja. Ya, dulu sekolah ini bisa dibilang belum seperti ini, belum seindah ini gitu ya. Lapangannya aja masih kecil sehingga untuk kami bermain gitu belum bebas, belum luas. Dan juga ya ini dulu ini masih ditanam dengan pohon sawit. Jadi kami ikut serta untuk mencabut itu pohon sawit untuk membersihkan ini lapangan gitu. Supaya ya harapan kami dulunya sekolah ini bisa seluas inilah gitu. Dulunya kelas 3 ruangan, kelas 1. Ya pandangan saya sangat-sangat luar biasa lah ya untuk melihat kembali sekolah saya dulu gitu ya. Ya sangat-sangat bangga. Harapan saya untuk SMA Negeri 1 Kutalim Baru semakin maju supaya ini sekolah bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Di akhir kegiatan, bersama para guru diadakan acara perpisahan siswa-siswi kelas 12. Apa untuk hari ini? Seru! Keren! Sedih. Mantap. Mantap Grina. Luar biasa. Menjadi siswa-siswi yang cerdas dalam bidang akademik memang sangat penting. Namun menjadi siswa-siswi yang cerdas dan berkarakter baik akan melahirkan kesuksesan di masa yang akan mendatang. Pemirsa, SMA Negeri 1 mengadakan kegiatan Expo Education yang bertemakan pentas seni dan budaya kearifan lokal. Kiranya hal tersebut dapat menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lainnya untuk mendukung minat dan bakat siswa-siswi. Tidak terasa ya pemirsa, saya sudah menemani Anda selama 30 menit. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Saya Citra Hasana, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.